Pemirsa, kita masih dalam Indonesia Lawyers Club. Janji-janji politik itu sama persis dengan janji pernikahan. Dia dibikin demikian indah ketika awal perkenalan antara pemilih dan calon yang dipilih. Tapi akan langsung dilupakan begitu pesta pernikahan selesai. Dick Georgie, aktivis Amerika. Baik, ini Nasdem baru datang. Victor. Silakan. Vic. Ya, Bang Karni. Yang pertama, fraksi Nasdem mengapresiasi pemerintah karena juga menolak dana siluman ini. Dana apa? Dana siluman. Lebih sadis lagi ya. Saya namakan dana siluman karena begini, Bang Karni. Ini MK telah memutuskan agar DPR itu jangan diberikan ruang terlalu banyak untuk membahas sampai satuan 3. Hanya masalah tentang membahas anggaran sampai satuan 3 pun MK melarang itu. Karena itu inkonstitusional. Tapi kok masih cacat pikir loh. Datang lagi harus pakai orang perorangan ngusul atas nama dirinya diusulkan. Lalu dibahas. Yang bahas gelondongan aja dia korupsi ditangkap oleh KPK rame-rame. Apalagi yang namanya ada dia pasti terjadi korupsi. Itu saya pastikan. Pasti dia akan bilang ke bupati gubernurnya ini nama saya loh, saya usulkan. Maka boleh nggak pakai pimpronya ini. Kalau nggak saya nggak mau loh, ini saya usulkan kok. Saya pastikan mungkin sedikit-dikitnya 10% anggota DPR akan ditangkap lagi. Baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun KPK. 10% sedikit-sedikitnya. Itu yang gue nggak mau. Nah itulah yang saya pikir, mumpung kali ini saya ada di DPR, saya coba. Kecacatan ini mau kita rubah. Boleh nggak kita berhenti berpikir cacat seperti ini? Kita luruskan cara pikir kita supaya sehat. Yang kedua, ini negara lagi susah. APBN kita itu yang kita rencanakan. Ini ada Menteri Bappenas di sini. Itu masih defisit 300 triliun. Lah kok nggak ngerti, cepat-cepatnya mau pikir lagi mau bangun seluruh dunia. Ya memang negara ini lagi susah, segala macam ketemu siapapun pasti ngaku, saya susah. Siapa yang nggak ketemu siapapun? Orang kayanya dia bilang saya lagi susah, apalagi kita ke daerah-daerah. Pastilah anggota DPR datang, ini anggota DPR gajinya besar, minta terus. Saya kok banyak teman-teman yang nggak mau masuk kantornya gara-gara orang datang bawa proposal. Memang menjadi pemimpin itu nggak gampang. Kalau gampang, semua orang jadi pemimpin. Menjadi pemimpin adalah orang-orang yang membuktikan hidupnya untuk bangsa dan negara, untuk rakyatnya. Jadi jangan berpikir kalau saya begini menderita saya. Daripada saya menderita, saya pakai uang negara, kalau datang minta saya pakai aja 20 miliar yang ada. Itu nggak boleh. Menjadi anggota DPR itu berpikir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan itu tetap kokoh. Bukan menghancurkan kembali nilai itu. Jangan karena berpikir pragmatis lah, terus kita secepatnya merubah segala macam tatanan bernegara. Itu yang tidak boleh. Jadi saya pikir, yang pertama, hanya tidak ingin agar orang lain menggantikan kedudukannya nanti kalau kampanye lagi. Rakyatnya nanya, apa yang sudah kau buat? Ini kami susah tidak pernah kau buat. Lalu berpikir sederhana, saya mesti buat anggaran sendiri jadi saya juga bangun. Ini namanya nabrak. Sudah ada, seperti tadi teman dari Hanura bilang. Ini ada musrembang, kecamatan, datang, belajar. Duduk situ. Camat, ini daerah ini masukin, saya anggota DPR ini. Cari jalan saya berjuang bersama fraksi saya nanti di sana. Minimal dari sini kami minta uang negara kita atur di sini dapat berapa. Itu perjuang. Bukan punya anggaran sendiri. Yang bukan namanya sendiri aja dia korupsi. Ketangkap tuh masih banyak yang belum keluar dari penjara. Itu hanya gara-gara anggaran direncanakan sampai satuan 3. Maka mengintervensi siapa yang akan tender proyek ini. Siapa perusahaan mana yang dapat proyek ini. Nah itulah menurut kami. Saya banyak teman yang marah karena saya pakai istilah cacat pikir. Karena kalau sesat pikir dia balik. Sesat itu dapat balik. Kalau cacat itu tidak bisa, harus disembuhkan. Ada regenerasi. Itulah saya mempergunakan cacat pikir, ada regenerasi. Karena tidak mungkin lagi balik. Nah, itulah kenapa memang pada malam ini Bang Karni, saya sangat gembira Bang Karni bisa buat di LC ini tentang
dana aspirasi ini. Supaya kemudian hari kita mendapatkan generasi-generasi yang tidak mengulang lagi. Generasi yang sekarang dengan cara berpikir sempit, cenderung pragmatis dan transaksional, dan menghancurkan negara ini yang sudah mau bangkrut. Seperti Yunani nanti, kita sudah mau bangkrut tapi masih tetap aja nggak ngerti. Aspek perencanaan penting, Bappenas ada di sini. Bappenas perlu sekali merencanakan secara baik. Bagaimana pembangunan nasional kita ke depan? Anggarannya macam mana? Itu harus direncanakan dengan baik. Jadi bukan tiba-tiba kita menaikkan juga pajak dan luar biasa dan tidak ada investasi dan semua kabur. Dan ini memang perencanaan harus dengan baik. DPR ini udah keliru, nanti pemerintah keliru, semua keliru, bubar. Saya tidak ingin negara Indonesia bangkrut seperti Yunani. Saya ingin agar kita meletakkan perencanaan secara baik. Menjadi anggota DPR harus menjaga agar nilai-nilai yang sudah dibangun oleh founding fathers kita tetap dijaga agar itu tetap kokoh sampai negara ini menjadi negara yang kuat. Terima kasih. Boleh. Coba ya untuk semua anggota DPR, apakah sudah jadi negarawan atau tidak? Ukurannya simpel. Politisi itu berpikir untuk next election, pemilu yang akan datang. Negarawan berpikir next generation. Kita rehat dulu sejenak.